di Kalimantan Selatan ini ada orang besar. Nah, ini dari Mbah Ainun Najib ya. Mbah Ainun Najib. Saya tidak menemukan warung atau rumah di Kalimantan Selatan tanpa ada gambar beliau. Siapakah gerangan? Siapa gerangan beliau? Beliau adalah orang yang menyelenggarakan sholawat maulid sejak masa mudanya sambil bermain silat pada waktu itu, dan waktu awal beliau bikin hanya 4 orang yang ikut, sampai akhirnya ratusan ribu orang ikut berselawat setiap malam Senin, betul ya? Beliau mengumandangkan sholawat ini karena di sambil silat. dunia tidak pernah ada peristiwa getaran ketegal Allah, Rasulullah dan manusia sebagaimana yang terpancar dari cahaya Martapura, Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan didengar oleh pengikutnya. Kalau kita memandang wajah beliau, kita teringat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kalau mendengarkan suara Haji Zaini, istri saya ini jatuh cinta sama suara beliau. Masya Allah. Mengayak kaplok. Maksud saya, beliau ini Masya Allah, yang namanya Ainun itu buku hitam, yang namanya Haddad Alwi itu buku hitam, yang namanya Obi itu buku hitam. Tidak ada artinya, mereka semua cuman wih-wih. Tidak ada artinya, mereka semua cuman wih-wih. Tapi beliau ini Haji Zain, Guru Zain kita ini Masya Allah, beliau adalah pahlawan dunia. Beliaulah yang paling indah memancarkan cinta dan percintaan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dia orang besar, almarhum, Masya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai hilang situasi itu dan lahirkanlah Haji Zaini yang lain di Kalimantan Selatan. Masya Allah ya, kawanku, coba dengarkan itu ya, betapa orang menyanjung Abah Guru Sekumpul. Ainun Najib menyanjung Abah Guru Sekumpul. Beliau mengatakan, tidak pernah kami jumpai seorang seperti Abah Guru Sekumpul yang sangat menyayangi, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak mudanya beliau mengajak orang untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kalau seandainya orang besar seperti Ainun Najib ini menyanjung Abah Guru Sekumpul, masa antum yang kelasnya bukan orang besar ya malah menghinakan atau berkata yang tidak kepada Abah Guru Sekumpul, mengatakan beliau sesat, mengatakan beliau ini khurafat ya. Kalau ingin mengatakan orang khurafat, coba kaji lagi sekali ya, apa yang dimaksud dengan khurafat itu, supaya kita tidak mengatakan semau-mau. Setiap orang yang tidak sejalan dengan akal pikiran kita selalu anggap sesat ya. Setiap orang yang tidak jalan dengan otak kita bilang sesat. Padahal mungkin kita yang terlalu dangkal ilmunya sehingga cepat menyalahkan orang lain. Kalau orang yang tinggi ilmunya tidak cepat menyalahkan orang lain. Contohnya Habib Umar bin Hafiz, Masya Allah, transgender loh, yang bertanya kepada beliau, tapi beliau tidak memaki kok transgender itu. Beliau tidak menghinakan transgender itu ya. Beliau tidak mengatakan kata-kata yang tidak enak kepada transgender itu. Coba seperti itu cara kita berdakwah, damai, tenang, aman, sentosalah hidup ini ya, bukan saling memojokkan satu sama lain ya. Abah Zaini atau Abah Guru Sekumpul, beliau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya karena kecintaan beliau inilah yang membuat beliau itu semakin hari semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Aku
cinta, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah kami ini bukan saudaramu wahai Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum ashabi." Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzi lam yarani walakin yu'minuna bih. Ikhwanku, saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku sama sekali, akan tetapi mereka beriman kepadaku, cinta kepadaku, menghidupkan sunnahku. Ya, ini Abah Guru Sekumpul menghidupkan sunnah Nabi kok. Beliau pakai imamah, beliau pakai siwak. Ya, banyak yang dihidupkan oleh Abah Guru Sekumpul. Maka kewajaran kalau Nabi mencintai beliau, ya, mencintai beliau, sering datang ke mimpi beliau. Ya, kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, "Ana mustaqun bi ikhwani." Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dicintai Allah, kalau seandainya kita bisa saling merangkul, kenapa harus memukul? Kalau seandainya kita bisa saling mencintai, kenapa harus membenci? Kalau seandainya kita bisa untuk bersalaman tangan, berpelukan, kenapa harus jauh? Ya. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai umat Islam, mari kita satukan umat ini. Jangan buat umat ini terpecah belah. Ya. Akidahnya orang Wahabi berbeda dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan Allah di aras. Ya. Kalau ada yang bertanya aina Allah, itu aina, kata aina itu tidak perlu ditanyakan. Ya. Karena sesuatu yang awal itu tidak perlu ditanyakan dia di mana. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyatakan bahwa Allah itu, ya, Allah itu tidak butuh terhadap tempat. Mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Nah, itu Allah. Allah itu tidak butuh terhadap tempat sebagaimana manusia butuh terhadap tempat. Ya. Dan akidah inilah yang dibawa oleh Abah Guru Sekumpul, oleh guru-guru kami yang mulia. Jadi mohon sekali, mari kita jangan saling membenci, ya. Jangan saling membenci, karena itu bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.